بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه هنا عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وزاها قلت إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها فكان من خبره تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قد أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قبلها راحلتين قد حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ور بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عددا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم عددا فعدوا عددا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك اليوم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان قال كعب فكل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى. الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نتبارك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فأوعاها كما سمعها فرب مبلغ أوعى له من سامع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي العظيم. Ikhwani, masih bersama kisah Ghazwah Al-Usrah, peperangan Tabuk. Kisah dari seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Hadis yang diriwayatkan ini sebagaimana kita katakan kemarin, hadisnya kuat karena dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Al-Maghazi. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab At-Taubah. Semuanya daripada kisah Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada yang tadi kita bacakan riwayat Imam Muslim dan pengikutan Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin kepada Imam Muslim, karena Imam Muslim meletakkannya di dalam bab Taubah. Sementara Imam Bukhari kalau kita cari di bab Taubah nggak ada. Beliau lebih ngena ke cerita peperangannya. Sementara Imam Muslim lebih mengambil kesimpulan, poin daripada hadis ini lebih ke pada kisah taubatnya, karena turunnya ayat ini karena berkat 3 orang ini. Jadi ada 3 orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melakukan pelanggaran, sehingga dengan pelanggaran tersebut menjadi satu hukum dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Qur'an karena mereka. Kemarin kita ceritakan tentang siapa itu sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Malik. Beliau ini adalah orang Ansar. Beliau termasuk penyair Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang senantiasa menjawab gangguan-gangguan musuh-musuh yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Ansar, penyair, dan termasuk orang yang paling banyak
ikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan-keadaan, dan termasuk orang yang terlama masuk Islam di antara orang Ansar, termasuk dan beliau ini udah terkenal sebelum Islam, jadi bukan jadi penyair yang nempel dengan agama Islam, tapi memang sebelum beliau Islam beliau sudah terkenal dengan syair-syairnya, sehingga ketika beliau Islam berubah yang tadi warnanya warna kejahiliyahan kemudian berubah menjadi kepada warna Islam. Beliau hadir dalam Bai'atul Aqabah tapi tidak hadir dalam peperangan Badar. Beliau hadir dalam peperangan Uhud dan semua peperangan bersama Rasul kecuali peperangan Tabuk. Itu juga poin. Karena beliau termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang 3 orang bersama Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'. Murarah bin Rabi'. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, beliau mengatakan di antara penyair Rasulullah SAW Hasan bin Thabit. Kita kenal Hasan bin Thabit, di antara kalimat beliau "Wajmalu minka" dan "Qaratul Ta'im". Di antaranya lagi Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha penyair Rasulullah juga. Beliau pernah mengatakan, "Ya nafsu illam tuqtali tamuti, hadza himamul mauti qad suliti." Di antaranya juga Ka'ab bin Malik. Di antaranya juga Ka'ab bin Malik. Ka'ab ini katanya orang yang paling sering mengeluarkan syair nakut-nakutin orang kafir. Jadi beliau mentashbihkan pasukan muslim dengan sesuatu yang sehingga kalau dipandang itu membuat orang takut. Sementara Abdullah bin Rawaha sering membuat syair yang mengejek pasukan musuh. Jadi mereka seakan merasa terhina. Adapun Hasan bin Thabit sering sekali membawakan nasab-nasab gitu. Nasab-nasab orang ini, orang baik, orang hebat, atau orang buruk malah dihinakan. Makanya ketika Hasan bin Thabit ingin memuji, ingin memerangi Banu Umayyah, ataupun ketika peperangan Badar mau menjelek-jelekan orang sana, kata Sayyidina Abu Bakar, tahan, jangan mengeluarkan nasab. Akan Rasulullah SAW menahan. Kenapa? Karena takut nasabnya Rasulullah yang dirusak sama sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Thabit. Jadi kita tahu sedikit banyaknya siapa itu sahabat Nabi Ka'ab bin Malik, dan hadis ini dikeluarkan oleh kedua jami' yang paling terkenal, jami' Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, kita baca nas hadis dan tabarak. Di sini ikut kepada nas hadis al-Imam Muslim dari Al-Salihin. Sementara saya punya ini nas al-Imam Al-Bukhari. Sahabat Nabi Ka'ab bin Malik menceritakan, kemarin kita sudah jelaskan, bahwa beliau takhallafa an Rasulillah fi ghazwati Tabuk. Beliau tidak ikut peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Tabuk. Tabuk itu nama daerah ya. Nama peperangan ini, nama peperangannya Al-Usrah, peperangan yang sulit, atau lebih dikenal memang dengan peperangan Tabuk. Kata Ka'ab bin Malik, "Lam atakhallaf an Rasulillah fi ghazwah ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk." Beliau mengatakan, saya tidak pernah sama sekali tidak ikut di dalam peperangan kecuali di dalam peperangan Tabuk. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr. Hanya saja memang pernah saya tidak ikut peperangan Badar. Alasannya kenapa? Alasannya kita sudah jelaskan kemarin, karena memang peperangan Badar itu bukan umum, peperangan yang khusus untuk sahabat al-muhajirin, sehingga sebagian di antara para sahabat tidak ikut, dan itu tidak dicela karena memang tidak diwajibkan oleh Rasul. Yang mau ikut enggak apa-apa, karena niatnya tadi bukan mau perang tapi mau mengambil hak orang-orang yang dizalimi. Paham? Walam yu'atib ahadan takhallafa anhu, innama kharaja Rasulullah wal muslimuna yuriduna 'ira Quraisy hatta jama'a Allah ta'ala bainahum wa bain 'aduwwihim 'ala ghairi mi'ad. Tidak janjian gitu ya, tidak janjian tiba-tiba terjadi peperangan. Oleh karena itu memang Rasulullah nggak ngajak-ngajak. Paham sampai situ? Paham, insyaallah. Kemudian beliau mengatakan lagi kisah selanjutnya. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul Aqabah. Ini beliau cerita sama anaknya ketika beliau sudah tua, ketika sudah nggak bisa melihat. Jadi orang ini terkadang nganggap
sahabat ini hina karena satu kesalahannya, maka pantas bagi seseorang untuk menceritakan kemuliaannya, sehingga kebaikannya yang banyak itu tidak hilang karena keburukan satu yang dilakukannya. Bahkan keburukannya juga ini, dengan berkat keburukan tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Qur'an. Itu. Jadi paham bahwa Ka'ab bin Malik menceritakan banyak keutamaan-keutamaannya supaya kita tahu bahwa beliau ini adalah sahabat Nabi, orang yang dekat dengan Nabi, bahkan tidak pernah tidak ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan bahwa saya juga ikut Aqabah ketika hina tawathaqna, ketika kami berjanji bersumpah. Tawathaqna itu dari uthuq. Apa artinya? Berjanjian. Ketika kami berjanji, at-tawathuq at-tafa'ul. At-tawathuq at-tafa'ul berarti apa? Saling janji, berjanji. Tafa'ul, tafa'ala, yatafa'alu, itu yufidul musyarakah. Umazih, saya bercanda, yang diajak bercanda juga ikut bercanda gitu. Kalau mazahtu fulanan, saya bercanda dengan dia, saya saja yang bercanda, tapi dia tidak. Sementara kalau mazaha, artinya syaraka, isyarik. Ini juga tawathaqa, ya tawathaq. Artinya apa? Artinya saling mengambil sumpah, gitu ya. Kamu mengambil sumpah bakalan setia dengan saya, dan saya akan memberikan sumpah bahwa saya akan memberikan ajaran saya kepada kamu, gitu ya. Paham tuh? Wa ma uhibbu anna li biha mashhad badr wa in kanat badru adhkara fin nas. Ini juga beliau ada pesan. Kemarin Abi ceritakan, katanya saya ini senang sekali. Kenapa? Karena bisa ikut Bai'atul Aqabah. Walaupun sebagian orang menyayangkan gitu. Kenapa nggak ikut perang Badar? Saya bilang saya ini senang sekali bisa ikut Bai'atul Aqabah, sama seperti ketika orang lain senang ikut perangan Badar. Hanya saja perangan Badar banyak yang update. Sementara Bai'atul Aqabah sebagian orang mengira hal yang biasa saja, gitu. Paham nggak? Kalau orang-orang ini sudah heboh gitu, kalau udah cerita Badar, wah, padahal kata Ka'ab bin Malik, menurut saya tidak ada bedanya antara Badar dan Bai'atul Aqabah. Artinya sama-sama penting antara peperangan Badar dan Bai'atul Aqabah. Kemudian beliau meneruskan ceritanya. Fakana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah fi ghazwati Tabuk, inni lam akun qattu aqwa wa la aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilka al-ghazwah. Katanya, dan saya ini ketika tidak ikut peperangan Tabuk, sesungguhnya saya ini, menurut saya, ketika itu malah lebih kuat dan lebih banyak harta dibanding hari-hari lain. Di peperangan-peperangan sebelumnya saya ikut, walaupun saya nggak punya apa-apa. Tapi di dalam peperangan ini, justru saya ini memiliki 2 kendaraan. Biasanya saya 1 punya kendaraan atau nggak punya kendaraan. Pada saat ini saya punya kendaraan 2, tapi nggak ikut peperangan. Ada pesan dari beliau, seakan-akan kita ini kalau banyak harta ngegampangin buat sedekah. Buat ngeluarinnya itu saya punya, gampang lah nanti. Tapi kalau nggak punya atau punyanya sedikit, biasanya lebih semangat untuk mengeluarkan. Oh, ini saya ini berjuang ini, karena kita ingin memuji diri kita sendiri. Ingin apa? Seakan-akan kita ini orang yang hebat. Tapi ketika kalau kita punya banyak, ngapain juga lah, udah sering juga. Atau gampang, besok juga bisa, masih banyak kok, besok juga bisa. Ini taswif, penyakit. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, apa? Wala turji fi'la salihati ila ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Oke. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب شديد. Kisah ini sudah Abi ceritakan kemarin secara ringkas. Intinya Ka'ab bin Malik pada tahun ini Rasulullah SAW mengajak semua sahabat untuk keluar dari rumahnya. Secara singkat saja. Kita kenal dulu secara apa? Metode cerita lah, biar tahu dulu, setelah itu kita baca nasnya. Ka'ab bin Malik ini seorang sahabat sama seperti sahabat lainnya. Bedanya apa? Beliau ini orangnya aktif, orangnya sosialismenya itu besar,
demen duduk sini, duduk di situ, ngobrol sama orang, ada tamu, sehingga orang-orang itu senang sama Ka'ab bin Malik. Apalagi suka dibikinkan syair gitu, dipuji dengan kalimat yang tinggi gitu. Kan manusia biasanya senang gitu. Kalau orang memiliki kelebihan kita biasanya senang duduk sama dia. Ada saja faedah yang kita dapatkan. Ka'ab bin Malik ini juga adalah orang yang paling pandai ngomong. Seperti yang diceritakan kemarin, kalau misalnya kita ini ngomongin ini adalah warna merah, yang ngomongnya Ka'ab bin Malik, pendengar bisa jadi percaya. Disihir dengan kata-kata, diputar, sehingga dia percaya, oh iya ini warnanya merah ya. Bukan karena warnanya berubah, tapi apa? Pemikiran kita yang dirubah dengan kalam-kalamnya. Ini Ka'ab bin Malik. Sosok Ka'ab bin Malik itu seperti itu. Jadi kalian tahu, dia menikah, tinggal di kota Madinah. Pada tahun ke-9 ini Rasulullah SAW umumkan kita mau memerangi Tabuk, Ghazwah, Fatah. Rasulullah mau pergi ke Romawi. Seperti yang saya ceritakan sebelum ini, Rasulullah SAW bulan lalu atau bulan yang lalu lagi, Rasulullah SAW setelah Fatuh Khaybar, setelah pembukaan Khaybar, Rasulullah tidak pernah diserang, tapi Rasulullah yang nyerang. Paham atau tidak? Cari di kitab-kitab sejarah. Sebelum Fatah Khaybar, sebelum peperangan Khaybar, Rasulullah SAW didatangin, kalau enggak ketemuan di tengah jalan. Perang Badar ketemuan, perang Uhud ketemuan, perang Khandaq ketemuan. Semuanya peperangan itu di satu tempat. Atau Rasulullah SAW peperangan Ahzab itu Rasulullah didatangi, dikepung. Kota Madinah didatangi kelompok-kelompok. Tapi setelah adanya Khaybar, hanya Khaybar itu Fatah. Rasulullah SAW yang datangi Khaybar. Setelah itu Fatah lagi, Rasulullah datangi Makkah. Setelah itu juga sama, Tabuk, Rasulullah SAW yang mendatangi mereka. Itu. Jadi pertama kali adanya Fatah, pembukaan satu tempat oleh Rasulullah SAW adalah Fatah Khaybar. Walaupun sebagian besar ulama sejarah mengatakan bahwa itu adalah Fathu Makkah. Kalau ulama-ulama sejarah biasanya kalau Khaybar bukan Fathu Khaybar, tapi apa? Ghazwatu Khaybar. Betul atau tidak? Tapi kalau Makkah bukan Ghazwatu Makkah, tapi Fathu Makkah. Sementara yang kita pahami wallahu a'lam dari sejarah tersebut, Fatah itu artinya pembukaan, dan Rasulullah SAW itu menyerbu tempat. Maka dimulai itu dari kejadian Khaybar pada tahun ke-7. Kejadian Khaybar pada tahun ke-7, Rasulullah SAW memulai untuk mengepung satu daerah untuk dijadikan daerah tersebut menjadi negara Muslim. Sayyidina Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi ini, ketika itu pada tahun ke-9 Rasulullah SAW ajak semua sahabat, ayo sahabat-sahabat semuanya. Apa kata Rasulullah SAW? Kita perang melawan orang Tabuk, orang Romawi. Orang Romawi itu memiliki pasukan yang banyak, tapi umat Islam memiliki Allah. Mereka lebih berani. Kata Sayyidina Khalid bin Walid ketika ditantang sama sebagian orang, wahai Khalid, lebih baik kamu pulang, karena kami ini bawa ratusan ribu prajurit perang yang siap mematikan kalian. Yang siap mematikan kalian. Apa kata Sayyidina Khalid? Wahai Raja, sesungguhnya saya ini membawa pasukan yang mengharapkan kematian sebagaimana kalian mengharapkan kehidupan. Ketika ditakut-takuti dengan apa kematian, maka Sayyidina Khalid menjawab apa? Sesungguhnya kami membawa pasukan yang mana mereka ini berharap kematiannya lebih besar dibanding mereka berharap hidup. Artinya apa? Kematian jauh lebih diharapkan oleh mereka. Jadi orang Islam gak takut. Hidup alhamdulillah, dapat ghanimah, meninggal masuk surga, syahid. Jadi maju mundur senang, itu orang Islam. Tapi kalau maju mundur kena, bukan orang Islam. Orang Islam itu maju senang, mundur senang, ke kanan senang, ke kiri senang. Itu orang Islam. Nikmat sekali orang Islam. Bahkan orang Islam itu nikmatnya kalau jatuh aja alhamdulillah ya Allah, jatuhnya cuma kaki lecet, alhamdulillah, masih itu orang Islam. Ketabrak, keinjak ban, masih alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, masih kaki doang yang hilang, masih sempat dia bersyukur. Itu orang Islam. Bedanya orang Islam itu nikmat terus hidupnya. Maka ketika peperangan tersebut terjadi, Rasulullah SAW warra itu apa?
war-war ya. Oh ya, masih tahu orang lain. Ayo kita perang. Ini perang yang punya apa keluarin semua. Karena pada masa itu apa masa susah. Bukan masalah susah karena tidak memiliki harta, akan tetapi belum waktunya panen. Orang sana kan orang Madinah umumnya apa dengan apa? Dengan apa? Zira'ah. Mereka punya kurma terbaik dijual termahal. Mereka memiliki harta semuanya dari apa? Dari tani. Dari tanaman, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak. Itu orang Madinah. Maka sebenarnya waktunya saja yang belum, tinggal tunggu beberapa bulan gitu atau beberapa minggu kami akan panen. Setelah itu kita keluar bareng. Sebagian ngomong begitu, tapi Rasulullah kalau sudah berkehendak itu izin Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ayo siapa yang punya harta keluarin. Nah, pada saat itu memang belum punya harta. Biasanya kalau misalnya akhir-akhir bulan sudah mau mulai awal bulan itu lagi susah-susahnya. Bukan lagi gampang-gampangnya, tunggu sebentar awal bulan, habis itu kita patungan. Ini enggak waktunya. Makanya sebagian bilang, sudahlah saya nanti aja datang kalau sudah turun, uang saya nanti saya baru ikut. Sebagian kan begitu. Sebagian bilang, apa yang ada saja saya keluarkan untuk Allah. Sayyidina Umar membawa setengah hartanya, Sayyidina Abu Bakar membawa semua hartanya. Ketika ditanya apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, aku tinggalkan di rumah Allah dan Rasul. Sayyidina Utsman bin Affan seperti yang diceritakan kemarin, dia mempersiapkan apa? 1000 kuda ataupun unta bersama ahmadiha wa athqaliha, orang yang dia wa farisiha, orang yang nunggangnya juga ada, juga zat bekalnya dan juga isinya, semuanya 1000 itu semuanya isinya penuh sudah. Sampai Rasulullah SAW turun dari atas mimbar. Rasulullah tanya, kamu siapa? Saya bilang, saya mau bantu ya Rasulullah 100 dinar. Saya bantu 400 dirham. Saya bantu 200 dirham. Saya bantu semua. Kalau Sayyidina Utsman sudah bantu itu pertama. Habis itu Sayyidina Utsman tambahkan lagi. Saya tambahkan 1000 lagi ya Rasulullah, bersama orangnya, bersama isinya, semuanya komplit. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah turun dari mimbarnya. Rasulullah katakan, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Utsman mau melakukan apa saja setelah hari ini, maka dia tidak dapat dosa. Artinya apa? Rasulullah begitu bangga dan senang dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Istilahnya udah ketutup gitu ya. Dengan adanya Sayyidina Utsman, setidaknya sudah membantu Ghazwatul Usrah. Rasulullah SAW ada yang gak punya apa-apa, ngeluarin kurma ini lumayan nih, 1 kantong kurma ini buat pasukan jalan. Ka'ab bin Malik ketika itu sudah niat mau ikut, tapi dia berpikir di rumah, bentar lagi panen nih, kalau saya nggak datang, saya nggak ambil, nanti ujung-ujungnya busuk. Nyuruh orang, hasilnya persenannya besar, hasilnya dikit. Tapi saya pengen bantu umat Islam. Harus nontonnya kita. Pengen bantu umat Islam, gimana caranya kita? Saya ini panen dulu, setelah itu saya nyusul. Karena perjalanan berapa lama? Tabuk berapa lama? 29 hari, 1 bulan. Pulangnya 1 bulan. Di sananya Rasulullah berapa lama tuh? 3 bulan. Berarti berapa lama? 5 bulan. Sempat gak kira-kira panen dulu? 2 minggu lagi panen. Kira-kira sempat gak? Sempat. Tunggu dulu. Selesai panen, banyak nih, sibuk nih, bersih-bersihin segala macam. Contohnya udah sebulan, Rasulullah udah nyampe. Udah nyampe, malu nih, gak enak nih ya. Ada lagi alasannya. Itu taswif namanya. Melambat-lambatkan sesuatu itu nanti bakalan ada alasan lagi. Sebelum itu alasannya apa? Alasannya pengen panen dulu. Setelah panen, nanti dulu belum rapi, sudah rapi. Terus gimana? Ini sih saya mau ngumpulin dulu hartanya yang cocok buat umat Islam mana. Habis itu, gak enak, udah terlambat. Malu sama Rasulullah mau ngomong apa? Beginilah manusia. Akhirnya kata Sayyidina Ka'ab bin Malik, maka Rasulullah SAW keluar dengan pasukannya. Saya ditinggalkan. Ketika itu saya pengen ikut, cuman saya nunggu panen dulu lah. Paham kalian ceritanya? Paham. Akhirnya Ka'ab bin Malik menceritakan Rasulullah pun berjalan sampai Rasulullah SAW sampai di Tabuk. Rasulullah udah nyampe. Rasulullah tanya, kata Ka'ab bin Malik, saya di kota Madinah tidaklah bersama siapapun kecuali orang yang sudah ketahuan dia munafik.
Sudah jelas ini orang munafik itu, semua orang tahu. Karena sebagian sahabat Nabi kenal siapa orang munafik, siapa yang bukan. Dan Rasulullah SAW sering banget bilang, farqu ma bainana wa bainal munafiqin, farqu bainana wa bainal kuffar, farqu ma bainana, perbedaan antara kita dan orang munafik, perbedaan antara kita dengan orang kafir. Sering Rasulullah SAW sebutkan. Jadi sebagian bahkan Rasulullah sebutkan namanya. Tapi Rasulullah SAW seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasulullah SAW, Abdullah putranya, bahkan pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, gimana ini ayah saya begini? Sebagian sahabat mengatakan kita bunuh saja, kata Rasulullah. Nanti apa kata orang? Rasulullah SAW perhatian dengan apa? Apa kata orang? Makanya Rasulullah SAW sering mengatakan, ittaqu mawaqi'at tuham. Tempat-tempat yang bisa menjadikan kamu dituduh begini dan begitu, jauhi. Begitulah Rasulullah SAW. Ketika ingin membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, katanya apa? Nanti orang-orang bilang, gimana ini? Kok sahabat bunuh sahabat? Ini Muhammad temannya bunuh temannya sendiri. Karena sebagian orang nggak tahu. Tinggal di kota Madinah dikira termasuk sahabat Nabi, padahal musuhnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata Ka'ab bin Malik, sampainya di sana Rasulullah SAW, saya yakin gak bakalan nanyain saya. Kenapa? Karena bersama 30.000 orang, gak mungkin dari 30.000 orang itu dilihatin satu-satu. Ini si fulan mana? Gitu, gak bakalan ketahuan. Kerumunan ramai kayak gitu, mana mungkin juga nanya beberapa orang saja, enggak. Emang nasibnya ya sial ya kalau kata kita begitu. Orang ratusan yang ramai misalnya, masa kita bakalan ditanyain, emang kita memiliki kelebihan apa gitu? Tapi ketika itu Rasulullah SAW bertanya, aina Ka'ab bin Malik? Di mana Ka'ab bin Malik? Rasulullah SAW tanya, mana Ka'ab bin Malik? Akhirnya ada salah seorang di antara mereka mengatakan apa? Habasahu burdah wa nadharu fi atfaihi. Katanya, Ka'ab bin Malik ya Rasulullah, kamu tahu Ka'ab kenapa? Dia sibuk sama fashion aja. Sibuk apa? Habasahu burdah. Pakaiannya mau dengan pakaian apa? Maksudnya sibuk dengan pakaian dia, mana mungkin mau kayak kita ya Rasulullah, debu-debuan begini, mana mungkin. Habasahu burdah, wa nadhar fi afai, maksudnya fi katifai. Lihat ini, udah keren belum saya? Gitu. Bahasanya, tapi dengan bahasa apa? Bahasa yang sedikit mengejek, tapi dengan bahasa yang ringan tapi keras kalau difahami. Jadi itu nggak, mana mungkin bahasa kita, mana mungkin dia mau kotor-kotoran kayak kita ya Rasulullah. Kita sih orang orang nggak kayak dia begitu, yang nggak mau kotor, nggak mau apa gitu. Sehingga sahabat Nabi mengatakan, Mu'adz bin Jabal, kamu sembarangan saja ngomong. Ya Rasulullah, tidak mungkin. Saya tahu siapa Ka'ab bin Malik, orangnya begini, orangnya begitu, disebutkan Ka'ab bin Malik. Sehingga Rasulullah SAW pun membiarkannya, dan Rasulullah SAW berperang. Setelah berperang berapa lama tadi? 3 bulan Rasulullah SAW pulang. Kisah itu bermula, kata Ka'ab bin Malik, Rasulullah pulang, saya menyesal, ya Allah, kenapa saya gak nyusul? Setidaknya walaupun terlambat saya sempat minta maaf di sana. Kalau sekarang gimana nih ceritanya? Udah pusing saya. Dhaqal ardu bima rahubat. Saya udah nggak mau ngapain, nggak tahu lagi. Akhirnya apa? Seperjalanan Rasulullah SAW pulang dari Tabuk menuju kota Madinah, beliau saya astashir. Saya cari tahu jalan keluar sama sahabat-sahabat saya, sama teman saya, sama keluarga saya. Kira-kira saya gimana nih ngomong sama Rasul, ngomong sama temannya. Kira-kira nanti kalau Rasulullah nanya saya gimana nih? Semua orang ditanya. Akhirnya beliau dapat jawaban. Beliau ini apa? Laqad utitu jadala, kata beliau. Saya ini paling pintar ngomong. Sampai-sampai semua orang kenal. Bahkan kerajaan-kerajaan takut kalau saya sudah mengeluarkan syair atau saya memberikan satu alasan, pasti mereka akan menerima. Akhirnya sudahlah, saya bakal ngomong sesuatu sama Nabi Muhammad. Akhirnya Rasulullah SAW sholat, sudah sampai, kan Rasulullah SAW pertama kali datang biasanya ke masjid, selesai di masjid tersebut Rasulullah duduk, nerimain tamu satu persatu. Puluhan sampai ratusan orang masuk.
Ka'ab bin Malik lihat ini orang masuk munafik lagi, ini orang si munafik ini lagi, ini munafik lagi, ini siapa? Oh kakek yang udah renta-renta, oh ini siapa orang yang sakit, waduh kok saya doang yang sehat ini, saya doang ini yang kelihatan badan saya ini kuat, saya masih muda, saya bingung mau ngomong sama Rasulullah, saya bilang sakit, saya nggak bisa, saya bilang begini, saya gimana ya, sudah gampang lah, saya bakalan atur-atur kata-kata, kata Ka'ab bin Malik, akhirnya keluar, bikin sedihnya bang. Gak ada orang benar yang ikut bareng beliau minta ampun itu, minta ini, gak ada orang benar. Kita tahu semua ya gak benar semua. Ada di depan Rasulullah SAW, sok-sok itu. Wa idza khala idza khala ma'al kufar. Kalau mereka bersama orang-orang kafir, mereka mengatakan inna ma kunna nastahzi. Muhammad tidak benar. Kalau sedang bersama Rasulullah SAW, inna kunna muslihin, kami bersama engkau wahai Muhammad, jangan takut. Udah ketahuan. Akhirnya bagiannya Ka'ab. Rasulullah SAW sedang sholat, Ka'ab bin Malik nungguin di belakang. Muridnya Rasulullah nungguin, gak berani ngapa-ngapain. Sampai beliau tunggu lama, beliau kata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah nengok, Rasulullah tertawa, tersenyum. Adanya Rasulullah tersenyum dengan senyuman yang marah. Ka'ab bin Malik ketika melihat Rasulullah SAW, beliau mengucapkan salam, gak dijawab salam, malah apa? Rasulullah senyum dengan senyuman yang marah murka. Beliau katakan, ya Rasulullah, maafkan aku, ampuni aku. Ya Rasulullah, aku sudah berjumpa dengan raja manapun, ketika aku berbicara mereka akan membenarkan ucapanku. Mereka akan katakan bahwa aku adalah orang baik, orang hebat. Dan sesungguhnya ya Rasulullah, aku sudah mengatur beberapa kata, akan tapi setelah melihat wajah, aku tidak ada kata-kata lain kecuali sesungguhnya aku tidak ikut perang tanpa uzur. Aku tidak ikut perang, aku tidak memiliki alasan. Demi Allah, biasanya aku tidak memiliki kendaraan, tapi saat ini aku malah memiliki kendaraan yang lebih. Tapi aku tidak ikut ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kamu pergi dari tempat ini sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat, memberikan wahyu kepada saya. Rasulullah bukan maafin, Rasulullah SAW bukan malah memberikan jalan keluar, tapi Rasulullah SAW malah berbayang sama dia, pergi kamu dari sini, tunggu kabar dari Allah. Kira-kira gimana perasaan kita kalau kita di dalam posisi Ka'ab bin Malik? Yang ngomong ini adalah Rasulullah. Maka dia pun pulang ke rumahnya. Dia bingung. Allah marah, Rasul murka, bagaimana nih? Kata keluarganya, si Bahlul, bodoh sih kamu. Kan udah dikasih tahu, kita bikin kata-kata. Setiap orang yang datang kepada Rasul dan mengatakan, membuat-buat kata, Rasulullah pasti bilang apa? Yaghfirullahu lak, mudah-mudahan Allah ampuni kamu. Jika benar uzur kamu, mudah-mudahan Allah ampuni kamu. Jika benar uzur kamu, Rasulullah yastaghfiru lak. Rasulullah mintakan ampun untuk kamu. Kenapa kok kamu malah berkata jujur kepada Rasulullah SAW? Semua keluarganya kumpul dan mengatakan hal yang sedemikian rupa kepada Ka'ab bin Malik. Kata Ka'ab bin Malik, aku melihat katanya lebih daripada 80 orang sampai ratusan orang. Mereka itu bohong sama Rasulullah. Saya tahu Rasulullah pergi dia main. Dia pura-pura sakit. Ini Rasulullah SAW pergi. Saya ngelihat ini orang nggak benar orang ini. Tapi Rasulullah SAW ampuni. Rasulullah SAW bahkan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kok saya nggak bisa? Saya mau ngomong bohong itu nggak bisa di depan Rasulullah SAW. Beliau katakan apa? Terus bagaimana dong? Kata sahabat, udah kamu datangi lagi saja. Rasulullah bilang, ya Rasulullah sebenarnya saya punya alasan ya Rasulullah, istri saya begini begitu. Tadi saya nggak sempat ngomong, begitu aja pulang lagi, nggak apa-apa. Kata siapa? Kata istri-istri keluarganya Ka'ab bin Malik. Kata Ka'ab bin Malik, coba, teman-teman saya, kamu cari tahu ada nggak yang nasibnya serupa seperti saya? Katanya nggak ada kecuali orang munafik. Coba cari tahu lagi, cari tahu, ternyata ada 2 orang. Hilal bin Umayyah sama Murarah bin Rabi. Kedua-dua ini pernah ikut peperangan Badar, tapi tidak ikut peperangan Tabuk.
Mereka berdua ini ketika datang kepada Rasulullah ucapannya sama. Ya Rasulullah nggak punya uzur ya Rasulullah, nggak bisa ngomong sama engkau ya Rasulullah. Kalau saya bohong pasti Allah bakalan tunjukin juga. Ya bisa bohong sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah mengatakan kepada Ka'ab bin Malik, amma hadza faqad sadaq. Jadi datang nih puluhan orang datang kepada Rasulullah, ya Allah ampun. Datang lagi. Ketika Ka'ab bin Malik berbicara, Rasulullah SAW, amma hadza faqad sadaq. Dia ngomong, dia jujur. Pergi kamu dari tempat saya, kata Rasulullah, sampai Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat untuk kita. Akhirnya Ka'ab bin Malik mengatakan, ya sudahlah, saya nggak usah balik sama Rasulullah. Selagi ada Murarah ibn Rabi, ada Hilal bin Umayyah, fa inna li bihim uswah. Mereka ini panutan saya. Senior tapi gak ikut perang. Walaupun Hilal bin Umayyah ini orang udah tua sekali, tapi dia nggak bisa bohong sama Rasulullah SAW. Kalau dia ngomong, kaki udah gak kuat banget ya Rasulullah, ini mata udah gak lihat lagi. Bisa aja sebenarnya. Minta apa tuh? Tapi beliau tahu bahwa sesungguhnya kalau Rasulullah SAW dikatakan begini begitu, pasti Rasulullah SAW tahu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, fa inna li qad syahida badran fihi ma uswah. Akhirnya Rasulullah SAW kirimkan satu utusan, bilang ke Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab, Rasulullah SAW memerintahkan kamu untuk tidak berbicara kepada siapapun. Beliau nggak tahu. Rasulullah SAW bilang kepada sahabat. Rasulullah bilang kepada sahabat, jangan ada yang ngomong sama Ka'ab bin Malik, sama Hilal ibn Umayyah, sama Murarah ibn Rabi. Akhirnya nggak ada yang ngomong sama sekali. Kata Ka'ab bin Malik, kalau Hilal sama Murarah emang orang rumahan. Demennya duduk baca Quran di rumah. Kalau saya ini, kalau kaki diem aja nggak kuat, gatel. Ya memang orangnya apa? Orangnya pengen ketemu ini, orangnya pengen ini, ngobrol di sini, jalan di sana, duduk di mana-mana tempat. Itu Ka'ab bin Malik. Orang tuh, orang adab, orang sastra. Gitu. Kalau nggak ngelihat sesuatu nggak keluar apa yang ada dalam otaknya. Kalau ngelihat di kamar aja gitu, nggak bisa orang sastra seperti itu. Akhirnya apa? Nggak ada bahan. Jadi akhirnya Ka'ab bin Malik mengatakan, saya nggak kuat kayak Murarah bin Rabi, kayak Hilal bin Umayyah. Akhirnya saya keluar ke pasar, saya pengen beli, nggak diladenin. Saya ngomong, bang ini berapa? Ya ada cicak ngomong kalau kata bahasa kita ya. Kalau anak sekarang begitu, kalau kayak pura-pura ada, kayak apa? Kalau Hasuni begitu, kalau saya lagi marah sama saya begitu, Hasuni abu ya, kayak ada cicak ngomong. Ya kan begitu, bercandanya dia. Ini kayak nggak didengar sahabat Nabi. Sahabat dekat Rasulullah SAW, saya mau beli ini. Enggak. Saya beli ini. Enggak ada. Sepertinya ngelayani yang lain. Baik dong. Datang ke masjid juga begitu. Apa kabar? Bahkan Talha bin Ubaidillah yang disaudarakan dengan dia, enggak mau nerima omongan dia karena perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ikhwani, beliau bersedih meminta ampun kepada Allah. Beliau ada rumahnya tingkat, beliau sholat di atas. Sholat, tiba-tiba dengar orang menunggangi kuda mendatang di rumahnya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Alhamdulillah, ini utusan Rasulullah, pasti bawa kabar gembira. Sudah berapa lama itu? Sudah 1 bulan. Sudah 1 bulan saya nggak diterima omongan sama Rasulullah. Rasulullah kalau dilihat mukanya Rasulullah berpaling. Bayangin Rasulullah Nabi Muhammad bayangin. Rasulullah nggak mau nengok mukanya. Rasulullah nunduk. Setiap ada sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang ngomong duluan. Ka'ab bin Malik datang, berdiri, lari. Sedih nggak kira-kira gitu? Ini manhaj Rasulullah di dalam tarbiyah. Terkadang Rasulullah SAW melakukan hal yang sebagian rupa. Sampai Rasulullah SAW menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kawan ini datang orang ketuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Buka pintu, bilang kepada istrinya. Buka pintu, siapa? Utusan Rasulullah. Alhamdulillah. Berarti ada sesuatu yang baru nih. Kalau dapat kabar nih, misalnya kita ikut undian atau apalah, misalnya anak-anak kalah. Datang orang tersebut ke tempat kita, berarti ada kemungkinan kita menang atau ngasih kabar. Kalau kalah ya nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau datang itu jauh-jauh datang ke tempat kita, berarti ada kabar bagus. Dia pun turun bertanya, ada apa?
Ini orang nggak mau lihat mukanya Ka'ab. Dia cuma mau nyampein kan. Nyampein apa? Rasulullah bilang, kamu jangan dekat-dekat sama istri kamu sampai Allah memberikan hukuman kepada kamu. Tutup lagi ini lari. Nggak salam, nggak. Apa yang saya harus lakukan? Saya harus talak istri saya. Saya nggak tahu. Rasulullah cuma bilang, jangan dekat-dekat istri kamu. Pergi. Innalillahi. Akhirnya dia datangi istrinya mengatakan, wahai istriku, gimana ini? Rasulullah nyuruh saya pisah sama kamu. Ya sudah, sekarang kamu pulang ke rumah keluarga kamu, jangan kemana-mana sampai Allah turunkan hukum untuk kita. Akhirnya lari semua. Semuanya jadi jomblo, semuanya di rumah, nggak boleh ketemu sama orang, bahkan istrinya sendiri nggak boleh. Katanya, saya ngeliat dia ada hilal gimana, gituin juga. Murorah kemarin, tapi istrinya hilal datang ke Rasulullah. Bilang, ya Rasulullah, kenapa? Kata Rasulullah, siapa kamu? Saya istrinya Hilal bin Umayyah, ya Rasulullah. Kenapa? Ya Rasulullah, Hilal itu sudah tua sekali, ya Rasulullah. Kalau saya tidak siapkan makan, dari mana dia bisa makan, ya Rasulullah? Kalau saya tidak siapkan minum, dari mana dia bisa minum, ya Rasulullah? Ya Rasulullah, Hilal itu untuk bangun saja dia susah, ya Rasulullah. Untuk duduk saja dia susah, ya Rasulullah. Untuk berbaring saja dia susah, ya Rasulullah. Izinkan saya, ya Rasulullah, untuk berkhidmat kepada suami saya, ya Rasulullah. Orang yang sudah lutur seperti itu, kalau izin sama Rasulullah, sebenarnya sudah selesai urusannya. Tapi dia mau membuktikan dan memberikan pelajaran kepada kita bahwa cintanya kepada Rasulullah membuat dia menjauhi sikap dusta, sehingga dia mengatakan apa yang ada di hadapan orang yang dianggap adalah orang yang paling dia cintai. Maka Rasulullah SAW katakan, amma Hilal, kalau Hilal, ayo nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan deket-deket sama Hilal. Kamu sebagai pembantu saya, jangan deket. Wallahi ya Rasulullah, kata perempuan ini, tapi ya Allah ya Rasulullah, semenjak engkau menjauhinya, sahabat-sahabatmu menjauhinya, dia mendekat kepada saya sedikit saya tidak pernah. Hari-harinya dihabiskan untuk menangis dan menangis dan menangis dan menangis. Saya sampai kasihan kepada dia, ya Rasulullah. Rasulullah sudah, kalau itu tidak apa-apa. Akhirnya Hilal bin Umayyah bersama istrinya, sementara Ka'ab bin Malik. Tapi tetap orang yang Ka'ab bin Malik, seperti Ka'ab bin Malik ini orang masih muda, berarti nggak bisa diam di satu tempat. Dia berbanyak istighfar kepada Allah sehingga dia keluar. Ternyata dia didatangi seseorang yang berkuda, orang dengan pakaian yang indah. Ternyata dari Romawi, dari Al-Malik Ghassan. Apa yang terjadi? Al-Malik Ghassan mengirimkan surat untuk Ka'ab bin Malik, dibawa oleh Fursan ini. Mana Ka'ab bin Malik? Mana Ka'ab? Tuh, Ka'ab bin Malik rumahnya di situ. Orang-orang nggak mau ya melihat Ka'ab bin Malik dan duduk dengan Ka'ab bin Malik. Akhirnya ditunjukkan. Kemudian Fursan ini datang mendekat pada Ka'ab bin Malik. Wahai Ka'ab, kamu benar Ka'ab bin Malik? Iya, saya Ka'ab bin Malik. Ada apa? Saya ini utusan daripada Raja Ghassan. Ada apa? Dia nitipkan surat kepada kamu, ini untuk kamu. Dari Raja Ghassan kepada Ka'ab bin Malik, orang yang paling pandai dalam bicara, orang yang paling pandai dalam bersyair, orang yang paling pandai dalam berhujjah. Sesungguhnya saya mendengar kabar bahwa sahabat kamu sudah tidak meladeni kamu. Maksudnya apa? Nabi Muhammad sudah gak mau ngurusin kamu. Kami siap untuk menampung kamu, memberikan harta yang banyak kepada kamu, istri yang banyak kepada kamu, keluarga yang banyak kepada kamu, sahabat-sahabat yang baru yang banyak untuk kamu, rumah-rumah yang indah, istana yang mewah, yang megah. Kalau kamu mau, kamu bisa datang bersama utusan yang saya utus kepada kamu. Kata Ka'ab bin Malik, tawaran di saat susah. Kalau kita lagi di apa? Nggak dihirauin satu orang, teman kita nih, belagu hirawat bilang dari, orang yang ngerasa kalau misalnya kita nggak ngobrol sama dia, berasa kayak dunia kita udah habis gitu. Dia merasa, wah ini pasti butuh banget sama saya nih, perlu banget sama saya nih. Kalau nggak ada saya, wah pasti. Tiba-tiba datang orang yang keren, hartanya banyak, bersedia untuk mengeluarkan hartanya untuk kamu dan kira-kira itu kan?
mampus lo, gue punya teman baru nih, harta banyak segala macam. Itu kan begitu, umumnya manusia begitu. Tapi apa yang dilakukan sahabat Nabi setelah orang ini pulang, dia katakan nanti saya kabarkan kepada kamu. Dia ambil surat itu, gak mau, takut diganggu setan, dia nyalakan api dibakar kamu. Gak usah dibaca-baca lagi, selesai urusan. Tapi kalau disimpan atau ditaruh satu tempat atau di kotak sampah atau di mana, oh saya pernah dapat. Kalau lagi udah kesel hati nih, ngajak ngomong siapapun gak ada yang mau dengerin kira-kira. Dan gak tahu, digantung. Kalau dikasih tahu 3 bulan gak bisa ngomong, enak. Duduk kayak di rumah, bikin sesuatu, kerjain sesuatu selama 3 bulan. Tapi kalau digantung seperti itu, nggak dikasih tahu kapan selesainya, kira-kira enak kan? Ya mungkin aja setan berubah pikiran, akhirnya apa? Saya dulu pernah dapat surat di mana ya? Oh di kotak sampah dicari. Oh saya mau lah ini. Ada nomor WhatsAppnya segala macam ini catat. Biar saya bisa datang. Ini enggak dibakar, habis ceritanya ini setan ini, setan. Akhirnya ikhwani, Ka'ab bin Malik setelah itu beliau menangis, mengurung diri, berzikir kepada Allah sampai setelah 50 hari, jadi kurang lebih semuanya 3 bulan. Tiba-tiba datang seseorang ketika beliau sedang sholat di atas sholat subuh. Ada yang datang, Assalamualaikum, assalamualaikum, dengan nada yang berbeda. Katanya, Ya Ka'ab, ya Ka'ab. Siapa ini? Turun dia langsung setan. Bisyarah, absyir. Ini bisyarah dari Rasulullah, kabar gembira dari Rasulullah. Apa? Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu, Allah memujimu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan wahyunya dengan keberadaan atas kamu. Akhirnya Pak, ini orang Ka'ab bin Malik langsung dia, tunggu bentar, saya masuk, matikan lampu, buka bajunya semua, ini untuk kamu, saya gak punya apa-apa lagi. Karena dia bingung, orang yang kalau membawa kabar gembira kepada kamu, sunnahnya itu kasih hadiah. Makanya Abu Lahab ngasih hadiah siapa? Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah al-Aslamiyah itu siapa? Hamba saya, budak yang memberikan kabar gembira kepadanya. Siapapun, begitu umumnya. Nah ini dia bingung mau siapa? Katanya, demi Allah, saya tidak memiliki pakaian kecuali yang saya pakai, saya berikan kepada dia. Karena senangnya saya mendengar Rasulullah SAW telah mengampuni saya. Jadi itu inti cerita tentang sahabat Ka'ab bin Malik. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, insyaallah kita bakalan bahas lagi tentang Ka'ab bin Malik dan kita pelajari hadisnya per bab per lafaz, karena beberapa lafaznya sedikit aneh beberapa lafaznya sedikit aneh. Insyaallah kita bakalan bahas dan insyaallah kita banyak mendapatkan ilmu daripada hadis-hadisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Muhadditsin, Imam al-Bukhari Muhammad bin Ismail dan Imam Muslim Abu Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Ini berarti hadisnya derajatnya kuat sekali dan ceritanya insyaallah sahihnya itu besar sekali kemungkinannya. Dan dari Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita bisa menghadirkan Rasulullah dalam hati kita. Wallahu a'lam. Ada beberapa menit, silakan mau bertanya.